Halo, selamat siang semuanya. Kenalin, aku Jihan Nadila. Di sini kita akan ngebahas materi uji hipotesis rata-rata dan proporsi. Yang pertama ada definisi. Definisi hipotesis sendiri adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Sedangkan uji hipotesis adalah produser berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis itu merupakan pernyataan yang masuk akal dan digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Yang selanjutnya ada menguji hipotesis. Yang pertama ada merumuskan hipotesis. Nah, dalam merumuskan hipotesis ini ada dua macam. Yang pertama ada null hipotesis atau hipotesis nol dilambangkan dengan H0. Nah, ini itu artinya memprediksi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Dan selanjutnya itu juga kita bisa menerima atau menolak H0 ketika ada cukup bukti untuk menerima atau menolak H0 tersebut. Dan yang kedua itu ada alternate hipotesis atau hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 atau HA. Di sini itu artinya memprediksi bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Nah, untuk hipotesis alternatif ini kita menerima hipotesis alternatif ketika ada cukup bukti untuk kita menolak hipotesis H0. Yang selanjutnya ada level of signifikan atau tingkat signifikansi. Di sini itu maksudnya risiko atau peluang yang kita ambil ketika kita menolak H0 yang seharusnya H0 itu benar atau diterima. Nah, dalam tingkat signifikansi ini bisa 5% atau 0,05, bisa 10% atau 0,1, bisa 0,01 atau 1%, dan bisa juga tingkat signifikansi lain antara 0 sampai dengan 1. Nah, yang selanjutnya itu ada dua error type. Yang pertama itu ada type 1 error. Maksudnya itu apa? Type 1 error atau dilambangkan dengan alpha itu keadaan sebenarnya itu H0 itu benar, tapi kita malah menerima HA. Dan yang selanjutnya itu ada type 2 error yang dilambangkan dengan beta, di mana kondisi HA atau H1 itu benar, tapi kita malah menerima H0. Nah, yang selanjutnya itu ada uji statistik. Uji statistik itu yang pertama ada uji hipotesis rata-rata dilambangkan dengan mu. Maksudnya itu sebuah pengujian hipotesis dari rata-rata populasi berdasarkan informasi sampelnya. Nah, yang kedua itu ada uji hipotesis proporsi yang dilambangkan dengan pi. Maksudnya ini pengujian hipotesis berdasarkan proporsi atau perbandingan suatu populasi berdasarkan data atau informasi sampelnya. Langkah-langkahnya dalam merumuskan hipotesis yang pertama itu untuk hipotesis rata-rata ada uji dua pihak, di mana H0-nya itu mu sama dengan mu 0 dan H1-nya itu mu tidak sama dengan mu 0. Nah, untuk uji satu pihak kanan itu H0-nya mu kurang dari sama dengan mu 0, H1-nya mu lebih dari mu 0. Nah, untuk si uji satu pihak kirinya itu H0-nya mu lebih besar sama dengan mu 0 dan H1-nya itu mu kurang dari mu 0. Nah, maksudnya itu apa? Kan H0 ini di sini sama dengan dan H1-nya itu tidak sama dengan. Arti sama dengan di sini maksudnya tidak ada perbedaan, sedangkan tidak sama dengan ini artinya terdapat perbedaan. Nah, kalau untuk uji satu pihak kanan dan uji satu pihak kiri ini artinya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nah, yang selanjutnya untuk uji proporsi dua pihak itu H0 sama dengan pi sama dengan pi 0. Untuk H1-nya pi tidak sama dengan pi 0. Untuk uji satu pihak kanan H0-nya pi kurang dari sama dengan pi 0, H1-nya pi lebih besar dari pi 0. Uji satu pihak kiri H0-nya pi lebih besar sama dengan pi 0, H1-nya pi kurang dari pi 0. Nah, untuk penjelasannya sama seperti uji hipotesis rata-rata, di mana untuk H0 sama dengan itu tidak ada perbedaan, sedangkan H1 tidak sama dengan itu artinya terdapat perbedaan. Untuk uji satu pihak kanan dan uji satu pihak kiri itu artinya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Langkah yang kedua itu menghitung Z atau T statistik. Nah, untuk uji hipotesis rata-rata, ketika N besarnya diketahui dan N per N besarnya kurang dari sama dengan 5%, kita menggunakan rumus Z atau T sama dengan rata-rata dikurang mu dibagi TO atau standar deviasi dibagi akar N, di mana Z itu ketika N-nya lebih besar dari 30, sedangkan kita menggunakan T di saat N-nya kurang dari sama dengan 30. Sedangkan untuk uji hipotesis proporsi, untuk mencari nilai Z atau T-nya itu sama dengan X per N dikurang Pi dibagi akar dari Pi dikali 1 kurang Pi dibagi N. Seperti yang sebelumnya, kita menggunakan Z ketika N-nya lebih besar dari 30 dan kita menggunakan T ketika N-nya kurang dari sama dengan 30. Nah, ketika N per N besarnya itu lebih besar dari 5%,
dan N besarnya diketahui, kita menggunakan faktor koreksi, di mana rumusnya adalah akar dari N besar dikurang N dibagi N besar dikurang 1. Nah, kalau kita menggunakan faktor koreksi, tinggal menambahkan rumus faktor koreksi di sebelah sini. Akar dari N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Untuk uji hipotesis proporsi juga sama, tinggal ditambahkan faktor koreksi di bawah. Nah, untuk langkah yang ketiga itu, kita menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Nah, yang pertama itu, ketika N-nya lebih besar dari 30, kita menggunakan nilai Z-table, di mana untuk uji dua pihak, berarti Z setengah alfa sama dengan 1 dikurang alfa dibagi 2. Dan untuk uji satu pihak, baik satu pihak kanan atau satu pihak kiri, itu Z alfa sama dengan 0,5 dikurang alfa. Nah, ketika N-nya kurang dari sama dengan 30, kita menggunakan nilai T-table dengan DF. DF itu di sini maksudnya degree of freedom. Nah, untuk uji dua pihak sendiri, dia itu T setengah alfa, atau untuk uji satu pihak, baik untuk pihak kanan ataupun pihak kiri, T alfa, itu sama-sama menggunakan degree of freedom sama dengan N dikurang 1. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan di contoh soal. Nah, untuk yang kedua itu, gunakan tingkat signifikansi alfa. Bisa yang tadi udah dijelasin, bisa 5%, 10%, atau 1%, tergantung di soal. Nah, tapi kalau misalnya di soal tidak diketahui tingkat signifikansinya berapa, maka kita asumsikan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, yang ketiga itu, kita menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan H0. Nah, untuk uji dua pihak sendiri ini, gambarnya seperti ini. Nanti yang sebelah kanan dan sebelah kiri diarsir, di mana diberi keterangan daerah penolakan H0, daerah penolakan H0, dan di tengahnya ini yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. Nah, untuk uji satu pihak kiri, kita mengarsir di sebelah kiri, di mana diberi keterangan daerah penolakan H0, dan yang tidak diarsir daerah penerimaan H0. Untuk uji satu pihak kanan, yang diarsir di sebelah kanan adalah daerah penolakan H0, dan yang tidak diarsir ini adalah daerah penerimaan H0. Nah, untuk langkah yang keempat, menentukan kriteria atau batasan-batasan untuk H0. Untuk uji yang dua pihak, kriterianya min Z setengah alfa kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z setengah alfa. Artinya H0 tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Ketika Z-nya kurang dari min Z setengah alfa atau Z-nya lebih besar dari Z setengah alfa, maka H0 ditolak. Untuk uji yang satu pihak kanan, kriterianya Z kurang dari sama dengan Z alfa, artinya H0 tidak dapat ditolak, dan Z-nya lebih besar dari Z alfa, maka H0 ditolak. Untuk uji satu pihak kiri, ketika Z-nya lebih besar sama dengan min Z alfa, artinya H0 tidak dapat ditolak. Ketika Z-nya kurang dari min Z alfa, maka H0 ditolak. Nah, Z diganti dengan T apabila N-nya kurang dari sama dengan 30. Langkah yang kelima, membandingkan nilai Z-stat atau T-stat dengan nilai Z-table atau T-table. Lalu analisis dengan kriteria penerimaan atau penolakan H0 yang telah kita buat. Lalu untuk langkah yang terakhir adalah membuat suatu kesimpulan yang komprehensif. Untuk langkah ketiga, keempat, kelima, dan keenam berlaku untuk uji hipotesis rata-rata dan untuk uji hipotesis proporsi. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal uji hipotesis rata-rata. Soalnya itu, pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05, apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum. Nah, cara menjawabnya itu yang pertama, kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahuinya itu di soal dikasih tahu bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Makanya mu-nya sama dengan 800 jam. Terus yang selanjutnya diketahui juga di soal bahwa mereka menguji 50 lampu, makanya N-nya sama dengan 50. Nah, ternyata saat mereka melakukan penelitian, rata-ratanya itu 792 jam. Makanya X-bar-nya atau rata-rata sampelnya itu 792 jam. Dan di soal juga dikasih tahu bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Makanya simpangan baku atau TO-nya ini 60 jam. Nah, karena N besarnya di soal tidak diketahui, maka kita tidak menggunakan faktor koreksi. Terus yang ditanya itu, dengan alfa 0,05, apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Nah, cara menjawabnya, langkah yang pertama itu kita merumuskan hipotesis. Yang pertama, H0-nya itu mu sama dengan 800 jam. Artinya kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? H1-nya mu tidak sama dengan 800 jam, artinya kualitas lampu telah berubah dan bukan 800 jam lagi. Kenapa di sini kita tahu sama dengan 800 jam? Artinya kan di sini kita menggunakan uji dua pihak, karena dalam soal dia mengatakan bahwa
lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam, makanya kita menggunakan uji hipotesis rata-rata dua pihak. Nah, yang kedua itu kita tentukan nilai Z startnya. Kenapa di sini pakai Z? Karena N-nya itu 50, sudah lebih besar dari 30, makanya kita menggunakan Z. Rumusnya sama dengan X bar dikurang mu dibagi to dibagi akar N sama dengan 792 dikurang 800 dibagi 60 dibagi akar 50. Hasilnya sama dengan minus 0,94281. Nah, langkah yang ketiga itu kita menentukan nilai Z table. Karena uji dua pihak, maka kita menggunakan Z setengah alfa sama dengan 1 dikurang alfa dibagi 2. Alfanya ini 0,05 kita dapat dari soal sama dengan 0,475. Nah, tinggal lihat di table Z 0,475 itu nanti hasilnya 1,96. Nah, selanjutnya kita menggambarkan daerah penolakan H0 dan penerimaan H0. Karena tadi ujinya dua pihak, maka kita menggunakan kurva yang seperti ini. Yang di sebelah kiri itu diarsir daerah penolakan H0, yang di sebelah kanan itu juga diarsir daerah penolakan H0, dan yang di tengah itu daerah penerimaan H0. Karena tadi nilai Z table-nya 1,96, maka kita tulis di sini min 1,96 dan yang di sini 1,96. Nah, untuk langkah yang keempat itu kita menentukan kriterianya. Kriteria untuk uji dua pihak itu min Z setengah alfa kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z setengah alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Yang selanjutnya Z kurang dari min Z setengah alfa atau Z-nya lebih besar dari Z setengah alfa, maka H0 ditolak. Nah, yang kelima ini kita membandingkan nilai Z start dengan T start. Ternyata nilai Z table-nya itu min 1,96 kurang dari minus 0,94281 kurang dari sama dengan 1,96. Artinya H0 diterima atau H0 tidak dapat ditolak. Maka kesimpulannya adalah dengan taraf nyata 0,05 atau tingkat signifikansi 5%, bahwa memang masa pakai lampu sekitar 800 jam, jadi masa pakai lampu belum berubah. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal uji hipotesis proporsi. Soalnya bisa dilihat di modul. Penata artistik balerina perusahaan Fantasia sangat yakin bahwa dengan adanya kejuaraan balet di Rusia, maka performa para balerina akan meningkat. Pada tahun 2018, dari 30 balerina yang mengikuti kejuaraan, sebanyak 22 balerina menunjukkan peningkatan performa dan 8 balerina lainnya mengalami penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 80% lebih balerina mengalami peningkatan performa dengan taraf nyata 10%. Nah, yang cara menjawabnya itu yang pertama kita harus menulis diketahuinya. Nah, diketahuinya itu di sini X per N sama dengan 22/30. Karena di soal dikasih tahu 22 balerina menunjukkan peningkatan performa dari 30 balerina. Nah, terus Pi-nya itu sama dengan 0,8 karena di soal dia bilang kalau ujilah bahwa pernyataan 80% lebih balerina mengalami peningkatan performa. Nah, karena N besarnya tidak diketahui, maka kita tidak menggunakan faktor koreksi. Selanjutnya kita tulis ditanya. Ditanyanya itu, ujilah pernyataan bahwa 80% lebih balerina mengalami peningkatan performa dengan taraf nyata 10%. Nah, cara menjawabnya ini, langkah yang pertamanya kita rumuskan hipotesisnya. Hipotesis H0-nya ini, mu lebih dari 80%. Artinya 80% lebih balerina mengalami peningkatan performa. Kenapa kita pakai uji satu pihak? Kayak gini, karena di soalnya dia ngasih pernyataan bahwa 80% lebih balerina mengalami peningkatan performa, makanya kita taruh di H0-nya. Dan H1-nya itu mu kurang dari 80%, artinya kurang dari 80% balerina mengalami peningkatan performa. Langkah yang kedua itu kita cari nilai Z atau T stat-nya. Di sini kita pakai nilai T stat karena N-nya itu 30, makanya kita menggunakan T. Sama dengan X per N dikurang Pi dibagi akar dari Pi dikali 1 dikurang Pi dibagi N, di mana hasilnya 22/30 dikurang 0,8 dibagi akar dari 0,8 dikali 1 kurang 0,8 dibagi 30 sama dengan minus 0,91287. Nah, langkah yang ketiga itu kita mencari nilai T table-nya dengan cara DF atau degree of freedom-nya itu N dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1. 30-nya itu karena N-nya sebesar 30, hasilnya 29. Nah, alfanya ini 0,1 karena di soal dikasih tahu bahwa taraf nyatanya 10%. T alfanya itu nanti 1,311, bisa dilihat di tabel T. Nah, gambarnya ini atau kurvanya karena diuji satu pihak, maka kita menggunakan kurva yang uji satu pihak kiri.
karena tadi H0-nya lebih dari 80%. Makanya yang di sebelah kiri ini diarsir, artinya daerah penolakan H0, dan yang nggak diarsir ini daerah penerimaan H0. Di garis ini diberi angka min 1,311. Langkah yang keempat itu, kita menentukan kriteria. Untuk kriteria uji satu pihak kiri, T lebih dari sama dengan min T alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Sedangkan T kurang dari min T alfa, maka H0 ditolak. Nah, langkah yang kelima ini kita membandingkan nilai T-stat dengan T-table-nya. Ternyata minus 0,91287 lebih besar dari minus 1,311, maka H0 tidak dapat ditolak. Maka langkah yang terakhir kesimpulannya adalah dengan taraf nyata 10% atau tingkat signifikansi 10%, maka pernyataan bahwa 80% lebih balerina mengalami peningkatan performa adalah benar. Sekian materi uji hipotesis proporsi dan rata-rata. Jangan lupa untuk mengerjakannya, beri keterangan diketahui, ditanya dan dijawab, juga kesimpulannya. Selamat mengerjakan.